warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada detik ini di malam pertama bulan Zulhijjah. Masya Allah, Allah memberikan nikmat bisa menghirup 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang disebutkan oleh Nabi adalah hari-hari yang sangat dicintai Allah. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini adalah nikmat dari Allah. Kita diberikan kesehatan, kehidupan, bahkan taufik untuk bisa mengisi 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini dengan kebaikan, insya Allah. Dimulai dari sholat maghrib, dilanjutkan dengan majelis ilmu, dan insya Allah semoga Allah tolong kita untuk mensyukuri, mengoptimalkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah sampai selesai, dan tentunya juga selanjutnya sampai Allah memanggil ajal kita. Semoga kita terus berada dalam ketaatan. Salawat beserta salam kita curahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Sosok yang berdarah-darah gitu ya, untuk kebaikan kita umatnya, memperjuangkan agar Islam dengan segala kemudahannya, dengan segala petunjuk kebijaksanaannya sampai kepada kita, insya Allah. Sosok yang senantiasa mendoakan kita, bahkan di setiap sholatnya, insya Allah ya. Maka kalau kita bersolawat kepada Nabi di setiap sholat itu ya wajar ya. Suatu hari Rasulullah sedang berduaan dengan Aisyah, maka Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, doakanlah aku. Maka Rasulullah pun mendoakan Aisyah, ya Allah, ampunilah dosa Aisyah yang telah lalu ataupun yang akan datang, yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Masya Allah. Saking bahagianya Aisyah sampai Aisyah itu bersandar, menjatuhkan kepalanya ke pangkuan Nabi. Saking bahagianya didoakan oleh suami sekaligus Nabi ya, Rasulullah. Maka melihat kebahagiaan di wajah Aisyah, Rasulullah pun bertanya, apakah kau bahagia wahai Aisyah? Ya, siapa yang tidak bahagia didoakan olehmu? Maka yang menarik adalah kalimat Nabi selanjutnya. Kata Nabi, ketahuilah aku mendoakan umatku seperti itu setiap hari, setiap sholat, dalam setiap sholatku. InsyaAllah Rasulullah itu mencintai kita, mendoakan ampunan bagi kita. Maka sudah selayaknya kita berusaha membalas cinta Nabi kepada kita dengan apa? Dengan berusaha memuliakan beliau di dalam hati kita, dengan berusaha mengenal beliau, dengan mempelajari, membaca sirahnya, dengan berusaha meneladani akhlak beliau, dengan mensyukuri warisan beliau ya. Jadi kalau ada seorang ayah sudah meninggal, maka sejadahnya dipakai tuh sama anaknya, atau gamisnya, atau
jubahnya, agar apa? Agar ketika dipakai bersujud pahalanya ngalir buat ayah almarhum. Itu mensyukuri warisan sang ayah. Nah, dengan Rasulullah begitu. Warisan Rasulullah adalah Al-Qur'an, As-Sunnah. Ya, Al-Qur'an, As-Sunnah dan keteladanan Nabi dalam segala aspek. Maka kita berusaha mensyukurinya dengan memakainya dalam keseharian kita. Memakainya, hadis Nabi apa? Makan apa, minum dengan tangan kanan, kita syukuri. Masuk ke kamar mandi kaki kiri terlebih dahulu, baik yang kecil ataupun yang besar. Yang misalkan yang dekat, Nabi berkurban, Masya Allah. Nabi berhaji, Masya Allah. Ya, kita doakan saudara-saudara kita yang sedang berhaji di tahun ini, Allah mudahkan, Allah jadikan haji yang mabrur, Allah selamatkan, sehatkan sampai kembali lagi berkumpul di keluarganya tercinta di tanah air. Ada di tetangga kita di tahun ini belum? Kemarin ada ya. Dan bagi yang belum, semoga Allah mudahkan berhaji. Ya, Allah mudahkan kita untuk menyalakan terus niat kita ya, untuk melaksanakan salah satu kewajiban, gitu ya. Dan bagi yang belum, tetap bisa kita ikut euforia ya. Kalau ada Piala Dunia kan biasanya begitu ya. Piala Dunia tahun kapan, di mana nanti? Di tahun kapan tuh? Di mana? Tahun ini? Di Amerika, Meksiko ya. Waduh, banyak mafia itu. Biasanya begitu, euforianya sudah bukan hanya di negara yang melaksanakan ya, bahkan di Indonesia dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan kita pun begitu. Euforia musim haji ini kita bisa ikut merasakan semangatnya, salah satunya dengan berkurban. Insya Allah, semoga Allah mudahkan kita bisa berkurban dan juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Ya, salah satunya takbiran ya. Jadi para sahabat itu sudah mulai takbiran nih dari mulai hari pertama bulan Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini kurang umum ya, kurang umum di masyarakat kita. Ini namanya takbir mutlak, bebas kapan aja, asal jangan di kamar mandi aja, asal jangan di tempat-tempat kotor gitu ya. Mengucapkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sepanjang 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan kemudian di subuh Arafah, berarti kalau hari Rabu tanggal 27, berarti dari tanggal 26. Nah, itu baru takbir muqayyad, takbir yang ditentukan waktunya di setiap ba'da sholat. Jadi mulai ba'da subuh tuh, ba'da zuhur, pada asar, pada maghrib, pada isya, habis takbiran lagi, itu malam Id, kemudian subuh ke lapangan takbiran terus sampai hari tasyrik. Hari Rabu kan tanggal 10 tuh, Zulhijjah tanggal 27, 11, 12, 13. Terus sampai asar hari, kalau Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Asar Sabtu itu ada takbir muqayyad. Jadi nanti boleh gitu ya, dipimpin oleh imam ataupun ya sendiri-sendiri juga bisa. Dan semua amal soleh, ada saum Arafah di hari Kamis yang pahalanya apa? Menghapus dosa setahun ke belakang dan setahun ke depan ya. Kalau Muharram kan setahun ke belakang aja, Masya Allah. Nah, dan semua ada juga yang saum sepanjang 9 hari, boleh gitu ya. Kalau enggak ya tarawiyah, saum di hari ke-8 dan ke-9. Kalau enggak juga saum di hari ke-9 dan banyak-banyak berdoa di hari ke-9. Baik, itu Bapak-bapak sekalian, kita bersyukur dan bersalawat serta mendoakan semoga yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sedang ada urusan semoga Allah mudahkan urusannya, yang sedang mendapat kesempitan semoga Allah luaskan, Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus untuk jamaah Al-Ikhlas, para pengurus DKM, Masya Allah,
para jamaah, para warga di sekitarnya, semoga senantiasa Allah berikan taufik dan hidayah agar Allah sibukkan dalam ketaatan, agar Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan rizkinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Baik Bapak-Bapak sekalian, izin kita lanjutkan pembahasan kita tentang sirah Nabi. Alhamdulillah bulan kemarin sudah diisi oleh Ustaz Eko. Mohon maaf atas ketidakhadirannya. Selanjutnya di bulan ini kita melanjutkan. Tadi sempat ketemu sama Ustaz Eko. Kata beliau di hadisul ifki kemarin itu ya, tentang apa, berita bohong ya, di hadisul ifki ya. Maka kita akan lanjutkan di selanjutnya. Di tahun ke-5 ya. Kana fil khamis mu'arif al-ifku fi ghazwi Banil Mustaliqi. Wa dumatul jandali qablu wa hasal aqdu ibnatil harith ba'du wa tasal wa aqdu raihanati fi dhil khamisah thumma banu lihana ba'da sadisah wa ba'dahu istisqa'uhu wa dhu qarad wa sudda an umrati lamma qasad wa bai'atu ridwani awwala wa bana fiha bi raihanati hadza buriyina. Dari bait-baitnya Syekh Abul Iz ya, Ad-Dimashqi Al-Hanafi rahimahullah. Semoga Allah memberikan amal jariah kepada beliau dan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu beliau dunia dan akhirat. Di tahun ke-5 Hijriah ya, di perang Ahzab dilanjutkan dengan Bani Quraisyah ya, Yahudi yang mengkhianati. Kemudian setelahnya di tahun ke-5 ada peperangan, perang Dumatul Jandal ya. Ada Bani Mustaliq yang di situ ada berita bohong, Aisyah dituduh berzina, turunlah surah An-Nur ayat 11 ayat kurang lebih. Kemudian juga di sini ada wa aqdu raihanah fi dzil khamisah. Di tahun ke-5 juga Nabi berakad sama raihanah ya. Ini sebetulnya budak ya. Kemudian di tahun ke-6, kita langsung ke tahun ke-6, ada namanya Hudaybiyah. Masya Allah, ini penting. Bahkan Allah menurunkan surah Al-Fath ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah ke-48, Inna fatahna laka fatham mubina ya. Bahkan ini ada ulama tafsir yang mengaitkan Inna a'tainakal kautsar itu surah tentang pengorbanan. Sungguh kami telah berikan kepada Muhammad nikmat yang banyak. Ada yang mengatakan itu turun di Madinah, yaitu di peristiwa ini dia, Fathah Mubina, itu perjanjian Hudaybiyah gitu ya. Apa itu perjanjian Hudaybiyah? Kita coba masuk dulu ke timelinenya ya. Timeline Nabi setelah 13 tahun di Mekah mengalami berbagai penindasan, baik secara verbal ataupun secara fisik ya, ataupun dijauhi, diboikot 13 tahun itu pokoknya perih, sengsara, menderita, perjuangan yang luar biasa. Maka diperlukanlah Khadijah Masya Allah, yang membackup perjuangan suaminya sekaligus Nabi Rasulullah SAW. 13 tahun di Mekah, hijrah ke Madinah, perang Badar tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga, perang Ahzab tahun kelima, perang-perang besar ya, perang Ahzab. Kemudian disertai dengan perang-perang dengan Yahudi, Bani Nadir ya. Ini Quraisyah dan seterusnya. Nah di tahun ke-6 dimulai dengan Nabi bermimpi
Jadi dimulai dari mimpi ya. Sebagaimana Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf juga dimulai dengan mimpi itu ceritanya. Ternyata Nabi kita juga dimulai dengan mimpi. Sebagaimana Nabi Ibrahim juga mimpi menyembelih Ismail. Jadi mimpi ini wahyu. Nabi mimpi memasuki Masjidil Haram, ya Ka'bah, mengambil kunci Ka'bah, padahal saat itu masih dikuasai Quraisy. Kemudian tawaf, berarti ini rangkaian umroh, ya. Berumroh dan mencukur rambut, halul ya, muqassirin, habis ataupun cuma dipendekin aja. Maka kebahagiaan ini Nabi sampaikan pada para sahabat. Ini di Madinah kan, tahun ke-6. Aku mimpi demikian dan demikian. Kayak Nabi itu kadang atau beberapa kali dalam riwayat itu ba'da subuh suka berbagi mimpi. Siapa yang tadi malam mimpi gitu. Kadang dia para sahabat itu karena tahu itu prolog Nabi untuk menyampaikan mimpi beliau. Saya tadi mimpi begini dan begitu. Nah, salah satunya di hadis ini. Di hadis-hadis yang lain ada mimpi-mimpi Nabi itu. Maka kemudian para sahabat pun gembira, Masya Allah ya. Sebagaimana saudara-saudara kita tuh yang haji tuh, Masya Allah ya, pasti gembira. Ada yang sudah ngantri bertahun-tahun. Bahkan di Sulawesi itu katanya ada petani yang berapa tahun itu nabung tapi konsisten istiqomah 200.000. Dan 16 tahun kemudian ini gitu ya, dipanggil Allah, Masya Allah tuh. Bahagianya bukan hanya milik ibu petani di Sulawesi, bahagianya ke kita juga. Sambil menampar kita ya Allah. Itu cuma pengen doang nih, tapi belum bergerak. Sebagian kita alhamdulillah sudah bergerak, sudah mendaftar nunggu 2035, 2040, 2045 gitu. Maka kemudian Nabi mengumumkan pada para sahabat, bahkan pada orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, orang-orang di Arab Badui juga menyampaikan. Beliau mencuci bajunya sendiri, mengendarai untanya bernama Al-Qaswa untuk berangkat umroh. Dimulai dari situ, umroh. Jadi ada perang Ahzab, perang Bani Quraidah, reda beberapa ini aja, pasukan-pasukan aja ke beberapa kampung yang Nabi lihat nih strategi untuk meredam munculnya pemberontakan. Nah kemudian Nabi umroh ya, di tahun ke-6 di bulan Zulqa'dah pada hari Senin. Bulan Zulqa'dah sudah kita lewati di sebulan yang lalu. Jadi Nabi berhaji dari mulai bulan umroh dari mulai bulan Zulqa'dah ini. Tahun ke-6 bersama istri beliau Ummu Salamah. Dari sekian istri ya. Jadi suka diundi tuh siapa yang ikut hari ini. Nanti Aisyah kemarin di Bani Mustalik ya sebelumnya. Kemudian sekarang siapa yang ikut umroh, Ummu Salamah ya. Dan membawa serta rombongan yang ikut para sahabat itu 1.400 orang. Banyak ya. Dari Madinah ke Mekah ya. Nah Nabi membawa untanya, naik unta Al-Qaswa. Itu ada fonten, tapi itu asli ya, bukan. Itu ada seorang muslim kalau nggak salah dari Eropa ya, yang dia ingin menyusuri jejak Nabi jalan kaki dari dari Madinah ke Mekah, Masya Allah. Atau dari Mekah ke Madinah saya lupa. Dan Masya Allah ternyata berat sekali. Padahal itu di kondisi yang ya jalanannya sudah lebih baik gitu ya, tidak seberbahaya seberesiko zaman dulu. Bersama 1.400 orang dan tanpa senjata, kecuali hanya senjata yang biasa dibawa oleh para musafir. Jadi bukan bawa tameng, bawa tombak, bawa baju besi dan seterusnya. Karena niatnya umroh. Padahal Nabi tahu bahwa kita datang ke base camp musuh. Wah, kayak beberapa pekan yang lalu itu ada berita ya, antara pendukung Persija dan pendukung Persib gitu. Jadi orang ini kena itu kan butuh keberanian luar biasa tuh. Orang Persija ke Bandung atau orang Bandung ke Persija ke Jakarta itu pasti ini kayak Nabi nih, orang yang lagi bermusuhan 13 tahun ditambah 5 tahun berarti 18 tahun bermusuhan.
Di tahun ke-19 marah ke Mekah, itu gimana itu resikonya? Nabi udah tahu tapi nggak apa-apa, kata Nabi, kita tulus kok, kita mau umroh, kita nggak akan perang, kita nggak usah bawa apa-apa, cukup pedang aja kalau di perjalanan ada bahaya, misalkan ada hewan buas atau ada rintangan-rintangan tertentu gitu. Dan berita ini sampai kepada orang-orang Quraisy di Mekah. Jadi Nabi punya mata-mata, mereka punya mata-mata tuh. Singkat cerita, terjadilah negosiasi. Ya, negosiasi ini ada beberapa ada beberapa kali negosiasi. Mata-mata Nabi ke depan duluan, ternyata mendapati orang Quraisy sudah menyiapkan pasukan. Bahkan pasukan yang pertama itu pasukan dari orang-orang Ahabish, suku-suku yang tinggal di bukit bernama Hubshi. Jadi bukan orang Quraisy asli, tapi kayak orang misalkan ya Bandung mau ke Jakarta itu dari Karawang atau dari Tangerang itu Karawang atau apalagi tuh Bekasi itu udah dihimpun tuh kekuatannya untuk mencegah. Nah, sama nih, bukan orang Quraisy asli nih. Nabi ngapain? Nabi ambil jalur lain. Di jalur ini ada juga tuh, ada Khalid bin Walid, Masya Allah, saat itu belum muslim nih, menghimpun 200 pasukan berkuda, Masya Allah, ya. Di jalur utama. Jadi di sini dicegat ya, dihadang. Nabi belok, Nabi nggak mau ribut, pengennya umroh. Di sini dihadang juga sama 200 pasukan berkuda di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Bahkan sampai-sampai Nabi itu ketika sholat zuhur di sebuah peristirahatan, itu Khalid itu udah bisa melihat pasukannya Nabi 1.400 orang itu udah kelihatan. Ini 200 pasukan berkuda dan lebih gitu, yang berkudanya aja yang 200. Ini 1.400 sudah kelihatan. Kaum muslimin bisa melihat pasukan Khalid, pasukan Khalid bisa melihat rombongan kaum muslimin, dan secara kelihatan memang nggak tampak berperang gitu, nggak ada persiapan apapun di situ. Wah, ini mah rombongan biasa. Tapi ya namanya musuh ya, itu kesempatan. Makanya kata Khalid, ini nih kesempatan nih. Mereka lagi sholat, mereka lengah. Ini kesempatan untuk menumpas habis Muhammad dan pasukannya. Karena di Badar nggak berhasil, di perang Uhud nggak berhasil, di perang Ahzab atau perang Khandaq pun nggak berhasil. Itu baru diserbu 10.000 orang ke Madinah. Ternyata parit menghalangi, angin topan menghancurkan mereka, balik lagi tanpa hasil. Ini kesempatan nih di tahun ke-6. Tahun 5 nggak bisa. Tapi Allah kirimkan syariat sholat ketika perang. Yang lain ruku, sujud, yang belakangnya berdiri. Sholat khauf namanya, sholat ketika keadaan takut. Allah turunkan ayatnya, ada syariat sholat khauf. Nabi menyampaikan pada para sahabat, untuk saat ini sholatnya nggak semuanya bareng, ada yang harus berjaga. Makanya kata Khalid, akan tetapi pada saat itu Allah menurunkan perintah sholat khauf sehingga hilanglah kesempatan Khalid untuk menyerang. Padahal itu udah siap perang gitu, udah siap diserang, Masya Allah ya. Makanya sempat melihat ceramahnya Gus Baha gitu ya, beliau mengutip tentang sholat khauf itu, kenapa Imam Ahmad atau mazhab Hambali itu mengatakan sholat berjamaah itu wajib. Salah satunya adalah dengan hadis ini. Kalau di saat perang aja harus berjamaah, meskipun ada syariat baru yaitu sholat khauf, yang satu ruku, yang satu enggak. Nanti pas satu lagi berdiri bersama imam, yang ini menyempurnakan gitu ya. Itu menunjukkan bahwa berjamaah itu wajib di saat perang, apalagi di saat aman kayak gini nih, berarti itu wajib. Itu pola pikirnya Imam Ahmad yang mengatakan wajibnya sholat berjamaah. Jadi kalau orang laki-laki dalam kondisi aman tuh nggak sholat berjamaah tuh nggak sah sholatnya kalau di Imam Ahmad. Kalau di Imam Syafi'i kan nggak ya. Nah itu, Masya Allah ya. Dari situ kita belajar bahwasanya Allah
tidak ingin mempersulit kita, ya, memberikan keringanan. Syariat ini meringankan, Masya Allah. Dalam kondisi ini sholat itu terus dijaga, Masya Allah, dalam kondisi takut. Walaupun ya mesti kita tanyakan kepada para ulama, ada di video itu yang gempa, Masya Allah, gempa. Tapi si imamnya tetap mengimami gitu. Padahal pada kondisi darurat bisa saja kita batalkan. Sekarang ada yang meninggal itu ya. Ini melanjutkan aja. Padahal bisa aja kita bantu dulu. Bisa jadi mungkin nggak meninggal tapi perlu bantuan yang emergensi. Jadi nggak mesti juga kita maknai sholat bagaimanapun keadaannya harus. Tapi di sisi lain, Masya Allah gitu ya, di saat perang pun para sahabat atau Nabi ya mencontohkan tetap menjaga sholat. Jangan sampai kita nggak baru pulang futsal aja atau apa gitu ya. Apalagi nanti mungkin biasanya capek tuh habis kurban ya, mencacah daging dan seterusnya. Nah, itu biasanya nanti dulu. Enggak, ternyata tetap sholat itu harus dilaksanakan dengan baik gitu ya. Gak jadi itu diserang Khalid ya. Ada lagi negosiasi ya, ada beberapa kali nih sampai suatu kali ketika Nabi belok lagi menghindari pasukan Khalid. Jadi Khalid gak jadi nyerang duluan tapi menunggu. Nabi belok lagi tuh sampai pada titik Al-Qaswa, untanya Nabi berhenti. Jadi aneh gitu ya. Nabi kan di depan tuh, di rombongan 1400 berhenti tuh. Semua rombongan ikut berhenti. Sampai para sahabat, bangun, lanjutkan perjalanan gitu ya. Ternyata ya di situ di Hudaybiyah itu. Jadi Hudaybiyah itu nama tempat. Kata Nabi, biarin. Al-Qaswa ini, untaku ini sedang diberhentikan oleh malaikat yang memberhentikan gajahnya Abraha dulu. Itu ya. Al-Qaswa duduk bukan atas keinginannya, melainkan ditahan oleh malaikat yang menahan pasukan gajah. Jadi maksudnya ini pasti ada sesuatu isyarat Allah. Ternyata memang disitulah terjadi nanti perjanjian, ya, negosiasi, perjanjian. Insya Allah ya. Hari ini kan di negara-negara kita di dunia ada ya perjanjian-perjanjian. Misalkan Donald Trump datang ke Cina, itu kan pasti ada kesepakatan ya. Atau apa datang kemana, presiden kita Prabowo datang kemana gitu. Itu pasti ada sesuatu yang dibicarakan. Dan disinilah di Hudaybiyah itu ya. Ada Budail bin Warqa datang cerita gimana mau kemana dan seterusnya, disampaikan oleh Nabi. Kita nggak niat perang, kita pengen umroh. Disampaikan ke Quraisy masih nggak puas. Ada lagi Al-Hulais bin Al-Qamah diutus juga oleh Quraisy, disampaikan bahwa mereka memang nggak mau berperang, mereka begini dan begitu disampaikan. Akhirnya belum ini juga, belum memuaskan orang-orang Quraisy, terutama anak-anak muda. Kalau orang-orang tuanya itu udah 2 kali utusan tuh udah mulai sepakat, udahlah kalau kayak gitu bolehin aja umroh. Wah nggak bisa, kayak peristiwa ini Rengas Dengklok kan, antara anak muda sama Soekarno kan beda tuh. Anak muda salah satunya siapa, Soekarni apa siapa ya, mendesak untuk proklamasi sekarang juga gitu ya. Sementara orang tua nanti nunggu aman dulu. Ternyata dari dulu tuh anak muda juga begitu ya. Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahal nggak usah dikasih umroh, nggak usah dikasih masuk ke Mekah. Kita masih musuhan nih, enak aja, kita perang aja. Ya. Sampai Allah, bahkan di sini ada ya, ada para pemuda yang nekat, belum ada keputusan nih dari tokoh-tokoh Quraisy, tapi mereka nekat di malam hari. Jadi Nabi itu bermalam juga tuh di Hudaybiyah, itu bermalam, nggak langsung ketemu. Mereka nekat 70 sampai 80 orang itu menyerang perkemahan Nabi. Masya Allah ya, di Tan'im namanya. Tadi sekelompok pemuda turun melalui bukit At-Tan'im, berusaha menyusup ke dalam kamp kaum muslimin. Masya Allah. Alhamdulillahnya
kan ada ronda ya, ada ribat. Ribat itu menjaga perbatasan, termasuk perbatasan di perkemahan. Saat itu sahabat Nabi bernama Muhammad bin Maslamah yang sedang berjaga. Insyaallah. Nah, kita kan ada pas satpam ya, atau mungkin di sebagian kampung kita masih ada ronda. Ternyata di muslimin juga begitu. Bahkan dua mata yang tidak akan disentuh api neraka, satu yang menangis karena Allah, yang kedua yang berjaga di malam hari karena ribat tadi, menjaga perbatasan. Kalau zaman dulu kan perbatasan itu jelas ya. Ini negara muslim, ini negara kafir gitu ya. Ya di sini dijagain. Kalau sekarang tuh kadang muslim sama muslim aja, ini muslim tapi kenapa musuhin kita ya? Nah, ternyata dengan pengawalan Muhammad bin Maslamah, Allah gagalkan rencana mereka ya. Berhasil menangkap mereka semua, Masya Allah. 70 anak muda itu berhasil ditangkap. Nah, Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fat tadi yang disampaikan dari awal, di ayat 24-nya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwallazi kaffa aydiyakum ankum wa aydiyakum ankum. Dan dialah Allah yang telah menahan tangan mereka, maksudnya orang-orang Quraisy, pemuda-pemuda tadi, termasuk Khalid bin Walid sebelumnya. Dialah Allah yang telah menahan tangan mereka untuk membinasakan kamu dan menahan tangan kamu untuk membinasakan mereka. Jadi nggak jadi dibasmi itu nggak. Jangan dibunuh tuh anak-anak muda itu. Ya, anak-anak muda kan biasa semangatnya tinggi tapi caranya sporadis gitu, jadi mudah dipatahkan. Allah turunkan jangan. Kalau kamu bunuh mereka, ini jadinya perang nih, padahal kita mau jadi umroh. Ya. Kemudian karena utusan demi utusan, gak juga membuat Quraisy yakin dan orang-orang yang berjaga untuk menyerang Nabi juga ditarik mundur. Akhirnya Nabi berinisiatif mengirim utusan. Siapa? Awalnya Umar, kamu kesana dah, ke Mekah ya. Sampaikan maksud kita itu umroh, bukan buat perang. Karena apa tadi alasannya? Awalnya mimpi Nabi pasti dari Allah gitu ya. Jadi memang kita pengen umroh aja. Nah, kata Umar, Masya Allah ya, wa Rasulullah, kalau aku yang kesana ya, nanti kalau aku dijahatin sama mereka, itu nggak ada yang ngebela. Kan Umar tahu sendiri ya, dulu temperamental. Kata Umar, siapa yang pengen jadi janda, istrinya jadi janda atau anaknya jadi yatim, lawan aku. Kalau pas Umar masuk Islam kan. Jadi emang dibenci sama orang Quraisy itu. Maka Umar tuh Masya Allah ya, berani menolak tapi dengan alasan yang jelas. Ya Rasulullah, mereka tuh udah benci sama aku. Kan negosiasi itu nggak mudah ya, kalau kita nggak bisa diterima di hati mereka itu sulit. Maka kata Umar tuh nolak dengan alasan yang jelas dan memberikan solusi. Kadang kalau orang nolak karena menghindar tugas tuh ya cuma nolak doang gitu. Kalau Umar enggak. Coba deh Utsman bin Affan tuh orang yang lembut, orang yang dermawan, kekerabatannya tuh kuat di Makkah. Ya, Utsman kemudian disuruh, Utsman pun sami'na wa ata'na. Kemudian datang ke Mekah, disampaikan sama Utsman ya. Dilayani, Utsman diberikan perlindungan oleh saudaranya. Udah, kamu pasti gak akan diganggu, silahkan naik unta saya. Terus datang menyampaikan, dan ternyata singkat cerita mereka mendengarkan perkataan-perkataan Utsman dan mereka perlu perundingan. Coba deh kita berunding dulu, dan ternyata perundingannya cukup lama gitu, enggak sampai sore, bahkan besoknya sampai terjadi berita hoax gitu, bahwasanya sampai kepada Rasulullah Utsman dibunuh. Masya Allah, Utsman dibunuh. Maka ketika sampai berita hoax itu bukan berarti Nabi mudah percaya ya, tapi ini orang yang menyampaikan itu juga nggak tahu kebenarannya, dan Nabi mengantisipasi. Nah, disebutkan di sini ya, isu terbunuhnya Utsman. Di sini ada orang yang menahan dan
kita tidak akan ada suratnya juga yang menyampaikan bahwa Utsman itu terbunuh. Jadi memang ada orang yang memanfaatkan momentum untuk keruh gitu ya. Awalnya kan negosiasi itu aman ya, cuma nunggu aja jawabannya. Maka Nabi kemudian tidak tinggal diam. Nabi mengumpulkan para sahabat utamanya, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali dan seterusnya. Nih, kalau benar isu ini, maka apa pendapat kalian? Apakah kita tetap posisi di awal, kita hanya umroh, gak akan perang, atau nih Utsman kalau beneran dibunuh gimana? Maka kata Abu Bakar, sini kita tidak akan beranjak sebelum memerangi mereka, gitu ya. Oh, bahkan mohon maaf, bahkan di sini Nabi langsung mengatakan, ini bukan ini nih. Nabi bilang, nih kita akan perangi mereka kalau beneran mereka membunuh Utsman. Masya Allah ya. Maka kemudian singkat cerita ada ayat yang turun. Jadi Nabi itu membaiat, mensumpah setia. Sumpah setia Nabi sebenarnya dari awal ketika Nabi hijrah ke Madinah ada baiat Aqabah. Ya, orang-orang Madinah dibaiat. Tapi di sini dibaiat lagi nih. Kita nggak akan kabur sampai kita memerangi mereka yang telah membunuh saudara kita Utsman. Ya, bahkan siap mati di sini ya. Semua para sahabat siap berbaiat dan baiatnya itu di bawah pohon. Makanya disebut dengan baiatul ridwan. Ya. Syajarah. Ya. Baiatul ridwan artinya baiat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali ada satu orang munafik yang dia kemudian mundur, namanya Jad bin Qais. Masya Allah ya. Jadi setelah 6 tahun di Madinah, ini munafik ini masih bercokol, bahkan ikut umroh. Masya Allah. Jadi munafik itu ya bisa jadi gitu ya, masih ada. Padahal itu ada Nabi, ada para sahabat Nabi, ada kemenangan demi kemenangan, tapi masih ada aja orang-orang munafik ini. Di surah Al-Fat ayat 18, Bai'atur Ridwan ya. Al-Fat ayat 18 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad radiyallahu, sungguh Allah telah ridha 'anil mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman, idh yubayyi'unaka tahta syajarah, ketika engkau mengambil baiat di bawah pohon. Jadi dipotret oleh Allah tentang peristiwa ini. Mereka berjanji untuk memberikan pembelaan. Tapi ternyata datanglah utusan yang terakhir dari Quraisy yang menyampaikan bahwa Utsman gak dibunuh ya. Dan akhirnya negosiasinya tercapai. Kalau tadi yang pertama yang kedua itu gak tercapai. Kalau ini namanya Suhail bin Amr. Suhail sendiri akar katanya dari Sahal, artinya mudah. Makanya kata Nabi pas datang utusan ini, Nabi udah ada firasat. Kata Nabi pada para sahabat, dia telah datang orang yang akan memudahkan urusan. Dan singkat cerita ada 4 perjanjian. Masya Allah ya. Kalau Iran dengan Donald Trump ada berapa poin tuh saya nggak tahu ya. Ada berapa proposal Iran ke Amerika tuh alot ya, nggak tahu tuh apa isinya apa aja. Kalau Hudaybiyah ini ada 4 dan sekilas merugikan muslimin. Yang pertama, Rasulullah nggak boleh umroh balik lagi ke Madinah, umrohnya tahun depan aja. Masya Allah ya. Dan nggak boleh bawa persenjataan perang. Itu rugi nggak? Rugi. Karena awalnya mau umroh udah nyampe deket. Ibaratnya tuh udah mengorbankan waktu, tenaga, logistik, semuanya, keluarga ditinggalin, suruh balik lagi, rugi. Ini poin yang pertama kata Suhail. Poin yang kedua, gencatan senjata antara Madinah dengan Mekah 10 tahun. Masya Allah ya. Kita gencatan senjata dari dulu ada. Kalau orang Israel kan gencatan senjatanya dilanggar terus ya terhadap Palestina. 10 tahun nggak boleh ada perang. Kenapa? Karena dari Badar, Uhud semua itu perang terus ya.
4-5 tahun berturut-turut tuh perang. Ada yang kecil, ada yang besar. Besarnya yang 3 itu, Badar, Uhud, Ahzab. Di ke-6 udah gak usah perang dulu ya 10 tahun. Senjata-senjata nggak boleh perang. Tapi ya di sini ya, harus menahan diri. Yang ketiga, ini boleh kabilah-kabilah di sekeliling Jazirah Arab itu boleh memilih bergabung ke kelompok mana. Kalau ke Mekah, berarti ini kabilah ini juga masuk perjanjian, nggak boleh diganggu sama Madinah, sama Islam. Termasuk kalau ada kabilah-kabilah yang nginduk ya ke muslimin, maka orang Quraisy nggak boleh ganggu dia. Kalau ada yang ngeganggu berarti perjanjian ini dilanggar. Dan yang keempat ini yang sangat secara kasat mata, secara umum gitu ya, oleh orang awam kelihatan sangat merugikan muslimin. Apa itu? Siapa saja yang orang Mekah nih, orang yang muslim itu yang kabur ke Madinah harus dibalikin lagi. Ya, harus dibalikin lagi. Dan siapa yang dari Madinah kabur ke Mekah, misalkan dia orang kafir gitu ya, orang munafik gitu, dia kabur ke Mekah, maka nggak boleh diminta balik lagi. Insyaallah. Jadi sekilas 4-4-nya ini merugikan muslimin. Yang pertama, nggak boleh umroh, harus balik lagi. Yang kedua, gencatan senjata 10 tahun. Tapi sebetulnya ini malah menguntungkan kaum muslim. Makanya disebutkan oleh Allah fatham mubina, kemenangan yang nyata. Apa itu? Yang pertama, bahkan disebutkan ketika Nabi kan nggak bisa baca tulis ya. Nabi bilang sama Ali, tolong tuliskan perjanjian ini, juru tulis. Kata Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail, enggak. Kalau kita bilang Ar-Rahman Ar-Rahim itu siapa? Gitu. Sombongnya Suhail. Enggak mengakui Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih Penyayang. Ya udah, kata Nabi. Ali, tulis Bismika Allahumma. Ya. Ini usulannya Suhail. Tulisnya Bismika Allahumma dengan menyebut Allah. Karena mereka juga meyakini adanya Allah. Tapi bukan satu-satunya Tuhan, ada berhala-berhala yang lain. Bismika Allahumma, Bismika Allahumma, dengan menyebut Allah, nama Allah. Terus Nabi mendiktekan lagi, inilah perjanjian yang dibuat antara Muhammad Rasulullah dengan kaum Quraisy. Kata Suhail, enggak. Kalau kami menganggap kamu Rasulullah, udah nggak mesti dilarang-larang masuk umroh ke Mekah. Ganti Rasulullahnya hilangin. Masya Allah. Itu Ali itu sampai nggak mau ngapus, nggak, sampai Nabi sendiri yang menghapus. Masya Allah ya. Pengorbanan nih di idolanya. Nabi itu berkorban. Kata Nabi itu, kalaupun kalian nggak mengakui aku sebagai Rasulullah, aku tetap Rasulullah. Dihapus tuh. Walaupun Ali nggak mau. Ali bukannya membangkang, tapi saking menghormati Rasulullah, Rasulullah sendiri yang menghapus. Udah tulis tuh 4 poin tadi. Pas lagi kayak gitu, tiba-tiba ada anaknya Suhail. Anaknya Suhail tuh di Mekah itu orang Muslim ternyata. Ayahnya negosiator yang mewakili orang musyrik. Jadi pembesar anaknya Muslim tuh, Pak. Kabur. Oh, ada Muslimin di dekat sana gitu ya, di perbatasan Mekah. Kabur ke sana. Ya. Dalam kondisi kakinya terantai ya. Jadi memang kesulitan. Maka Suhail dengan melihat anaknya kayak gitu, nih, ini praktek dari perjanjian kita nih, balikin anak saya. Itu Suhail tuh udah meronta-ronta, udah awalnya senang ketemu Rasulullah, ketemu Umar, ketemu Ali dan seterusnya, pasti dibela. Awalnya Nabi mengatakan, Suhail, ini adalah kasus pertama yang aku perkarakan kepadamu untuk kau kembalikan ke Mekah. Karena tadi poin 4 gitu ya. Kalau ada Muslim kabur, balikin lagi. Gitu. Maka kata Nabi itu gak langsung nyerah ya. Nabi negosiasi juga. Kata Nabi, nah kan ini belum rampung. Ini belum deal nih, belum tanda tangan gitu ya. Sehingga kita belum lagi menuntaskan perjanjian ini. Jadi belum berlaku. Jadi yang ini belum berarti nih. Harusnya boleh bersama rombongan muslimin balik ikut ke Madinah. Tapi soal enggak, ini udah berlaku. Terus Nabi bilang,
relakanlah ia demi aku. So, Nabi itu mencoba bernegosiasi. Kamu tahu kan aku ini sesayang apa sih waktu di Mekah, seamanah apa, saya tuh gak pernah menyakiti. Coba deh, ini karena aku lah, gitu ya. Suhail gak, padahal ini anaknya sendiri, gak, gitu ya. Kemudian Nabi mengatakan, tolong lakukanlah. Tidak, ya, Masya Allah. Itu udah ditolak, habis itu dipukul di hadapan Nabi dan para sahabat tuh anaknya. Dipukul, diseret wajahnya, dipegang kerah bajunya, diseret, dibawa ke ini. Abu Jandal sampai berteriak-teriak. Masya Allah deh. Kita gimana tuh ngelihat ada seorang anak dipukul bapaknya, itu gimana tuh? Pak jangan kayak gitu. Tapi Rasulullah tuh sampai Umar aja itu bereaksinya. Umar deketin Abu Jandal ini, bukan Abu Janda ya, Abu Jandal ini bin Suhail. Kata Umar, sabar, gitu ya. Kan Rasulullah bilang, wahai Abu Jandal, bersabarlah dan mohonlah pertolongan pada Allah, gitu ya. Umar tuh nggak berhenti sama kata-kata. Umar langsung deketin Suhail yang lagi nyeret Abu Jandal itu, deketin dan nyodorin ininya, pedangnya. Pedang yang dibawa buat musafir sebetulnya. Bersabarlah wahai Abu Jandal, sesungguhnya mereka orang musyrik, darah mereka tidak ubahnya seperti, mohon maaf, darah anjing. Jadi dihina bapaknya di depannya sambil disodorin. Kirain Umar apa? Abu Jandal berani mencabut pedangnya, pengennya kayak gitu. Pas sudah selesai itu ternyata enggak. Abu Jandal masih dalam kekalutannya, Suhail masih dalam keganasannya. Padahal Umar mengatakan, aku berharap dia mau mengambil pedang itu sehingga membunuh bapaknya sendiri, namun dia tidak melakukannya. Jadi saking ya suasananya, Masya Allah, pengorbanannya luar biasa. Gak jadi umroh. Nabi di situ kemudian selesai. Para sahabat juga sedih gitu ya. Tadi pengorbanannya luar biasa. Bahkan yang paling sedih itu mereka ya, salah satunya Umar. Umar itu diantara banyak yang sedih, 1.400 orang yang sedih itu. Salah satu yang paling sedih itu Umar yang berani mengkritisi Nabi gitu. Wahai Nabi, bukankah ya, kita ini adalah bukankah engkau memberitahu mimpi bahwa kita akan umroh, akan tawaf, akan membuka Masjidil Haram gitu ya, ke tawaf. Iya. Bukankah kita ini Islam? Izin sebentar ya, 5 menit atau 7 menit. Bukankah Islam itu adalah yang benar? Iya. Kalau kita perang sama mereka, kan belum nih perangnya. Kalau kita perang sama mereka, kan Allah belum menentukan kita kalah. Kalaupun kita kalah, kita syahid kan? Kita masuk surga kan? Iya. Mereka kalau kalah masuk, kalau mereka mati masuk neraka kan? Iya. Ini kritis gitu ya. Saking bukan nggak sopan sama Nabi, saking kenapa sih harus ngalah? Nabi bilang iya. Nabi bilang, apakah aku sampaikan mimpiku, tapi apakah aku bilang tahun ini? Iya sih tidak. Nabi Umar itu masih ganjel banget dalam hatinya. Maka Umar datang ke Abu Bakar, sama pertanyaannya. Memang Islam itu kan benar, mereka salah. Kita dijanji surga, mereka bukannya kita. Abu Bakar juga sama. Iya. Tapi Abu Bakar di ujung bilang, kalau Nabi udah nyuruh, udah percaya aja, Insya Allah, tanpa tapi. Nah kemudian turunlah surat Al-Fatah ayat 1 itu. Inna fatahna laka fatham mubina. Masya Allah ya. Sampai-sampai Nabi itu karena nggak jadi, maka Nabi menyembelih hewan kurban. Nabi mencukur dan para sahabat pada nggak mau ngikutin itu, karena menunjukkan kita mau balik lagi tuh, masih sedih. Maka kata Nabi, seorang Nabi aja itu ada kegundahannya. Nabi kemudian masuk ke tenda. Kenapa? Ummu Salamah mengatakan, kenapa wahai Nabi? Iya, aku udah nyembelih, udah nyuruh para sahabat untuk nyembelih hewan kurbannya sebagai ganti karena nggak umroh, dan mencukur rambutnya, tapi nggak ada satupun yang bergerak. Masya Allah. Dan kalau saya nyuruh ke murid nggak ngikutin tuh, saya juga kesel juga. Ini 1.400 nggak ada yang ngikutin perintah Nabi. Bukan membangkang ya, tapi sedih, saking sedih. Maka kata Ummu Salamah, gini aja,
udah lakuin aja langsung, berikan contoh, misalnya mereka juga ngikutin. Masya Allah ya, di saat seperti ini saran seorang istri luar biasa. Kita kadang perlu ya, seorang Rasulullah aja ada sedihnya, ada perlu masukan dari istri. Nah kemudian Nabi memotong, menyembelih kurbannya dan mencukar rambutnya, kemudian semuanya mengikuti. Wallahu a'lam. Ada tambahan? Ada pertanyaan? Sebelum nanti kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Tapi intinya Fathah Mubina ini adalah awal kemenangan nanti tahun ke-8 Hijriah, ada Fathu Mekah. Dimulai dari sini, dari gencatan senjata ini. Awalnya selama 18 tahun, 13 ditambah 5, 18 tahun, Quraisy selalu ingin menumpas Muslim. Tapi di tahun ke-19 mereka mengakui kekuatan Muslim. Udahlah, gencatan senjata aja. Padahal awalnya tuh nggak diakui, diremehkan dan mau dibunuh. Tapi di tahun ini mereka menganggap Muslimin dan memberikan gencatan senjata. Gencatan senjata itu dijadikan Nabi sebagai batu loncatan untuk kemenangan-kemenangan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada kita cukupkan insyaallah. Di antara pelajarannya adalah apa yang kita lihat buruk belum tentu buruk menurut Allah. Karena ternyata di balik gak jadinya umrah ternyata ada kemenangan yang besar. Sebagaimana sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an, apa yang kamu cintai bisa jadi itu buruk. Jadi kita ngikutin Allah aja. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.